pengalaman dari pembangunan jembatan Parajin di ruas Jalan Pangilen, Banyumas, Kabupaten Sampang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rezandria Imawan, yang kedua Nadia Lutfiana Rizky, dan saya sendiri, Muhammad Iqbal Ramadan Abbas. Lalu ada RM Muhammad Harun Nur Rafi, ada Retno Wulan Andari, dan Sylvia Aprilianti. Berikut adalah data proyek, nama pekerjaan pembangunan jembatan Parajin di ruas Pangilen, Banyumas. Lingkup pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang, Satuan Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pengadaan, pekerjaan konstruksi, metode pengadaan, tender, pasca kualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Tahun anggaran 2021, nilai pagu paket 2.016.000.000 rupiah, nilai HPS paket 2.010.750.914 rupiah, jenis kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, lokasi pekerjaan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Next. Berikut adalah work breakdown structure dari pekerjaan pembangunan jembatan. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Di pekerjaan persiapan itu ada pembersihan lokasi, pembuatan direksi kit, dan pengukuran dan pemasangan plan. Untuk selanjutnya, pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ada galian, timbunan, dan angkutan tanah. Pekerjaan tiang pancang, pekerjaan beton. Pekerjaan beton terdiri dari dinding penahan tanah, abutmen, pile cap, dan tiang pilar. Untuk pekerjaan baja terdiri dari girder dan diafragma jembatan. Pekerjaan beton, plat beton, pekerjaan perkerasan, perkerasannya menggunakan jalan beton, dan untuk finishing terdiri dari pengecatan, pemasangan rambu lalu lintas, dan pemasangan lampu. Next. Dan berikut adalah lokasi pembangunan proyek jembatannya. Next. Untuk selanjutnya yaitu adalah strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan yang pertama yaitu pematokan. Pada pematokan ini terdapat seluruh elemen struktur suatu jembatan harus berada pada posisi yang benar. Yang kedua, sejumlah titik kontrol pengukuran yang harus dikaitkan pada suatu sistem koordinat yang tetap. Dan yang selanjutnya adalah dalam perencanaan jembatan harus dikaitkan pada sistem koordinat yang sama. Nah, untuk strategi pelaksanaan yang kedua yaitu adalah pekerjaan pondasi. Pada pekerjaan pondasi, membangun pondasi-pondasi yang kuat suatu pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus pada setiap tahapan pekerjaan pondasi sebuah jembatan. Sebuah langkah pencegahan yang harus diambil pada saat pelaksanaan supaya tidak timbul kesalahan pada umur pelayanan jembatan. Dan pondasi menggunakan tiang panjang beton sehingga menggunakan hammer dan selanjutnya, silakan. Lalu, adapun jenis pekerjaan selanjutnya, yakni pekerjaan abutmen dan pilar. Pada pekerjaan ini, untuk sisi abutmennya itu memanfaatkan susunan pasangan batu. Dan pekerjaan pasangan batu buat abutmen yakni terdiri dari semen, pasir, dan air yang dicampur dan diaduk-aduk jadi mortar dengan memanfaatkan concrete mixer sebagai alat beratnya. Lalu abutmen dengan pondasi diikat memanfaatkan akur baja, maka jadi susunan yang monolit. Dengan menggunakan tipe abutmen gravitasi, maka dalam hal ini dapat digunakan metode pengecoran cast in situ. Selanjutnya, gelagar pilar dan diafragma. Pemasangan gelagar harus mengacu pada desain yang dilaksanakan.
membuat camber sesuai yang disyaratkan. Komposit terbentuk melalui shear konektor yang dipasang dengan gelagar melintang. Pemasangan gelagar menggunakan metode perancah. Selanjutnya, nomor 5, plat lantai. Plat lantai dan plat injak menggunakan metode pengecoran cast in situ. Yang keenam, pekerjaan sandaran. Pekerjaan sandaran atau railing mencakup pekerjaan begesting, penulangan, penempatan pipa pegangan, dan pengecoran. Semua pekerjaan dan pekerjaan sandaran railing mesti diselesaikan sesuai sama yang dijadwalkan dan persyaratan yang sudah ada. Yang ketujuh, pekerjaan operate. Pekerjaan operate mencakup pekerjaan plat injak, pecanduan material, dan pengaspalan jalan. Pecanduan material dengan memanfaatkan alat berat yang dikatakan pad foot roller. Yang selanjutnya adalah pematokan. Yang pertama adalah pengukuran horizontal. Pengukuran horizontal didasarkan baik pada sistem kontrol garis ataupun sistem koordinat, namun bila dibutuhkan dapat merupakan kombinasi dari kedua sistem di atas. Yang pertama yaitu sistem kontrol garis. Dalam sistem ini penentuan pengukuran didasarkan pada sistem referensi garis. Dalam hal ini biasanya digunakan garis tengah jembatan. Garis-garis kontrol tidak perlu harus lurus, dapat berbentuk lingkaran atau lengkungan spiral. Dalam hal ini, suatu perhitungan data-data koordinat kritis, pengikatan, landasan, serta lengkungan harus tercakup dan tertera pada gambar hal ini. Yang selanjutnya adalah sistem koordinat. Dalam sistem ini, titik-titik utama harus ditentukan koordinatnya. Untuk menentukan posisi koordinat-koordinat tersebut di lapangan, dilakukan pengukuran jarak dari titik kontrol hasil survei yang dihitung berdasarkan dari pada ordinat arah utara-timur. Yang kedua adalah pengukuran vertikal. Ketinggian permukaan tanah dapat diukur dari titik benchmark. Benchmark mengendali bangunan dapat ditempatkan pada lokal atau pada gabungan batu. Geometri vertikal garis kontrol biasanya telah ditentukan. Data-data ini memperinci rangkaian titik-titik tangan vertikal, ketinggian, dan kemiringan permukaan akhir. Selanjutnya adalah titik kontrol survei. Suatu jaringan titik kontrol survei ditentukan untuk mencakup seluruh daerah proyek dan ditempatkan pada posisi yang tepat di dalam lokasi pekerjaan konstruksi. Jarak antar titik-titik kontrol dianjurkan kira-kira 50 meter. Titik-titik kontrol survei sebaiknya berada dekat dengan lokasi jembatan, tetapi bebas dari area kegiatan. Hal ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan adanya pergeseran posisi akibat aktivitas pekerjaan, termasuk pengoperasian dari peralatan. Untuk itu, letak titik-titik kontrol tersebut harus selalu dicek secara teratur. Selanjutnya adalah penentuan elemen-elemen struktur. Letak dari elemen-elemen utama seperti kepala jembatan, pilar, dan bangunan atas ditentukan berdasarkan pada sistem referensi yang digunakan. Titik offset referensi harus ditetapkan untuk tiap pilar dan kepala jembatan. Letak dan jarak offset tiap-tiap titik referensi harus hati-hati diputuskan dan dikenali di lapangan, dan untuk menyiapkan tahap penentuan kembali yang mudah bagi letak pilar dan kepala jembatan selama pelaksanaan pekerjaan, sehingga titik-titik ini tidak terganggu. Next. Selanjutnya adalah pekerjaan pondasi. Pada jembatan Parajin ini, pondasinya menggunakan tiang pancang dengan bahan beton. Yang pertama adalah pengangkutan. Pengangkutan tiang pancang beton tersedia dalam berbagai ukuran panjang. Ukuran panjang 15 meter memerlukan penggunaan semi trailer untuk pengangkutan, karena tiang ini harus ditopang pada titik 1/4 atau 1/5 panjang. Terdapat seri tiang yang lain yang tersedia dalam ukuran panjang 8 meter sebagai segmen atas dan segmen bawah. Yang kedua adalah persiapan pemasangan tiang. Lokasi di mana tiang akan dipancang harus dipersiapkan sedatar mungkin, khususnya bila menggunakan kren beroda rantai yang dilengkapi dengan pemandu tiang. Permukaan tanah harus cukup kuat agar dapat dibebani oleh kren
atau alat lain yang akan digunakan untuk penempatan pemancangan ataupun pemboran tiang. Selanjutnya adalah pematokan tiang. Pada waktu pematokan fondasi tiang di darat, garis dasar baseline harus ditempatkan di luar daerah yang dipakai oleh tiang. Baseline harus ditentukan dengan suatu cara yang memungkinkan pemeriksaan tiang pada waktu pemancangan. Garis tengah di dalam daerah tiang dapat diragukan pada waktu pemancangan telah dimulai oleh karena kemungkinan patok terganggu gerakan alat serta pengangkatan heaving tanah. Selanjutnya adalah penanganan dan penempatan tiang pancang. Setelah persiapan untuk pemancangan selesai, tiang diangkut ke posisi di mana akan dipancang kemudian. Ditempatkan dengan mobil crane atau ditarik ke posisi dengan tackle yang sesuai. Pada waktu memindahkan tiang dengan cara menarik, tali harus bebas dari ikatan, rangka pemancang, dan halangan lain. Tiang harus diperiksa posisinya terhadap pemandu, harus diturunkan hingga menopang pada permukaan tanah. Dalam hal ini, tiang yang panjang mungkin perlu membuat lubang dalam tanah untuk meletakkan ujung dari tiang sehingga terdapat ruang cukup pada kepala tiang untuk memasukkan dan menjalankan penumbu. Penumbu selanjutnya harus ditempatkan pada posisi dalam pemandu persiapan pemancangan. Harus diperhatikan bahwa tiang tidak rusak dikenali oleh pemandu. Gandar atau peralatan lain untuk memasang penumbu dalam pemandu harus tetap. Selanjutnya adalah kapasitas tiang. Perlu mengaitkan perkiraan kapasitas batas terhadap beban rencana pada tiang. Nilai dari beban rencana maksimum pada setiap tiang harus diberikan pada gambar rencana. Pengawas harus memiliki faktor keamanan yang sesuai untuk diterapkan pada kapasitas akhir dan memeriksa apakah lebih besar daripada beban rencana. Selanjutnya adalah percobaan pembebanan. Percobaan pembebanan di lokasi dilakukan pada tiang untuk memastikan kapasitas daya dukung. Percobaan pembebanan dapat juga dilakukan pada tiang uji pada waktu tahap perencanaan untuk memeriksa kapasitas perkiraan. Tiang dapat diberi beban percobaan dengan beban mati dalam bentuk pemberat yang langsung ditambahkan pada tiang. Selanjutnya adalah konstruksi abutmen dan pilar. Yang akan dilanjutkan oleh Sylvia. Untuk konstruksi abutmen dan pilar, untuk yang pertama pekerjaan lantai kerja. Nah, untuk pekerjaan lantai kerja ini, untuk yang pertama itu memasang patok atau bopleng sementara pada bagian tepi-tepi galian dan penarikan benang di tiap sisi lantai kerja. Jadi elevasinya itu biar tidak berubah. Kemudian untuk selama pemasangan itu harus selalu diikuti survei yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi itu tetap terus dikontrol. Kemudian tanah dasar galian dibersihkan dari benda-benda asing dan lumpur dan dilakukan dewatering dengan menggunakan pompa air. Kemudian dihamparkan pasir uruk seperlunya pada tanah dasar galian sebagai dasar lantai kerja supaya penyebaran distribusi beban ke tanah dasar merata. Untuk yang kedua, pekerjaan pembesian pelkap atau dasar abutmen. Nah, untuk pembesian ini dilakukan survei elevasi atau leveling dengan waterpass ataupun teodolit dan rambu ukur. Setelah itu baru dibuat bopleng untuk ditandai dengan paku dan benang putih. Pembuatan bageste pelkap sesuai gambar rencana dan jarak tulangan. Pembesian pelkap menggunakan tulangan pokok pada arah X dan tulangan arah Y. Untuk bagian bawah juga tulangan pokok pada arah X dan tulangan bagi pada arah Y. Semua tulangan itu dianyam yang kemudian diikat dengan kawat bendrat dengan minimal 5 utas kawat untuk satu simpul. Untuk mengantisipasi rendutan yang terjadi akibat berat sendiri tulangan, maka perlu dipasang batu tahu atau concrete decking berbentuk silinder setebal kurang lebih itu 70 mm tiap meter kubik di bawah tulangan.
Untuk yang kedua, pekerjaan pembesian kolom atau pilar abutmen. Di situ juga sama, perlu dilakukan dengan leveling dan pembesian tulangan pokok pada arah X dan tulangan bagi pada arah Y. Tulangan juga diikat menggunakan kawat benrat minimal 5 utas kawat, supaya kawat tidak berpindah, distorsi atau rusak pada waktu pengecoran. Untuk yang keempat, pekerjaan pembesian perhead. Perhead ini juga sama, dia perlu melakukan survei elevasi atau leveling menggunakan water pass ataupun theodolit. Pembesian di tulangan sengkang untuk memperkuat dan tidak bengkok pada luar dan dalam dengan jarak yang telah direncanakan. Pemasangan tulangan pokok yang telah dibuat tersebut diposisikan berdiri pada ujung perhead yang telah diberi tanda penempatan lalu diikat. Untuk yang kelima, pekerjaan pembesian wing wall. Sebelum pembesian pada wing wall, terlebih dahulu dipasang tulangan pengangkur yang terikat pada pelcap abutment sebagai pengait atau penghubung antara pelcap dengan wing wall. Next. Untuk yang keenam, pekerjaan pengecoran abutment. Mutu beton yang dipakai jembatan ini adalah beton K350 dengan menggunakan beton ready mix. Urutan pelaksanaan pengecoran sama dengan pekerjaan pembesian, yaitu dimulai dari dasar abutment, pilar abutment, pierhead, kemudian wing wall. Untuk yang ketujuh, pekerjaan urukan tanah dan pemadatan. Pekerjaan urukan tanah ini dilakukan setelah pekerjaan struktur abutment selesai dan beton telah mengeras. Tanah hasil galian dikembalikan lagi dengan menggunakan alat berat dan digunakan untuk menimbun pondasi. Tanah tersebut dipadatkan lapis demi lapis dengan cara manual ataupun menggunakan alat stamper. Untuk yang ke-8, pekerjaan pratinja. Pratinja ini berfungsi sebagai bidang datar sebelum memasuki lantai jembatan, sehingga dapat meminimalisir kerusakan pada lantai jembatan dan mengurangi tekanan terhadap dinding abutment. Next. Untuk yang selanjutnya adalah pekerjaan upgrade jembatan atau jalan pendekat. Plat-plat pendekat umumnya dipasang kira-kira setengah meter di bawah permukaan jalan yang selesai. Material yang diletakkan di atas plat pendekat beton adalah material perkerasan. Untuk pemadatan material dengan menggunakan alat berat yang disebut pad foot roller. Pemadatan dilakukan beberapa kali lintasan sampai material benar-benar padat. Next. Untuk selanjutnya yaitu pemasangan elastomeric bearing beds. Sebelum elastomeric yang akan dipasang harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jika sudah memenuhi hasil yang diinginkan baru bisa dipasang. Nah, berikut adalah metode pelaksanaan pekerjaan perletakan elastomeric alam sebagai berikut. Yang pertama yaitu perletakan harus ditandai dengan jelas tentang jenis dan tempat pemasangan pada saat tiba di tempat kerja. Yang kedua, pemilihan bahan landasan harus berdasarkan cara pemasangan, perletakan, ukuran celah yang akan diisi, kekuatan yang diperlukan, dan waktu pengerasan atau setting time yang diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu perletakan elastomer dapat diletakkan langsung pada beton. Dan yang terakhir yaitu suatu lapisan tipis adukan resin sintetis harus ditempatkan antara perletakan dan balok. Next. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan gelagar baja dan diafragma. Pada tahap fabrikasi, semua elemen yang dirakit harus cocok dan tepat dalam toleransi yang diisyaratkan. Adapun prosedur yang dilakukan, yakni pertama adalah tahap pemotongan, lalu lubang untuk baut, lalu sambungan dengan baut standar, pengelasan, pengecatan, galvanisasi, dan pengangkutan. Lalu pada pekerjaan ini dilakukan menggunakan metode perancah dengan sistem service crane.
Lalu selanjutnya ada pekerjaan plat lantai. Pekerjaan plat lantai sendiri memiliki prosedur pelaksanaan, yakni yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan pemotongan lubang untuk baut, sambungan dengan baut standar, pengelasan, pengecatan, galvanisasi, dan pengangkutan. Untuk pekerjaan becasting yang dikerjakan pertama yakni untuk pekerjaan plat deck precast atau becasting plat lantai, lalu pekerjaan plywood, becasting pada trotoar, dan pekerjaan pembesian, pemasangan besi tulangan untuk lantai jembatan, dan yang kedua ada pemasangan pipa drainase pada jembatan. Yang keempat, pekerjaan pengecoran. Setelah melakukan pekerjaan pembesian, kita melakukan pekerjaan pengecoran. Setelah pekerjaan pengecoran, masuk ke tahap finishing. Setelah pekerjaan pembongkaran di cetakan becasting dilakukan, pekerjaan penambalan, semua tonjolan dibuang dan tatah, dan lubang-lubang seperti bekas pengikat harus diisi dengan beton. Perawatan curing pada beton plat lantai dilakukan 24 jam atau sehari penuh saat proses beton mengeras. Curing dilakukan dengan cara menyimpan seluruh permukaan plat lantai yang telah dicor dengan air dalam 24 jam setelah pengecoran. Untuk selanjutnya, pekerjaan sandaran. Pekerjaan sandaran ini atau railing, ini umumnya terbuat dari pipa besi, kayu, ataupun beton bertulang yang dipasang antara tiang-tiang sandaran di pinggir sepanjang jembatan atau tepi lantai trotoar yang merupakan batas dari kedua sisi samping jembatan. Untuk jembatan Parajin ini menggunakan pipa, galvanis, dan beton. Untuk yang selanjutnya adalah daftar kuantitas pekerjaan. Pada proyek pembangunan jembatan ini ada 6 uraian pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan yang terdiri dari mobilisasi dan demobilisasi alat berat, dokumentasi dan pelaporan, pekerjaan pembersihan lokasi, dan pekerjaan pengukuran dan pemasangan baupan. Untuk pekerjaan tanah, ada pekerjaan galian tanah dan pekerjaan urukan tanah kembali. Untuk pekerjaan struktur bawah, ada pekerjaan tiang pancang, pekerjaan pembesian pile cap atau dasar abutmen, pekerjaan pembesian kolom atau pilar abutmen, pekerjaan pembesian pierhead, pekerjaan pembesian wing wall, pekerjaan beton abutmen, pekerjaan beton pilar, pekerjaan urukan tanah dan pemadatan, pekerjaan plat injak, dan pekerjaan elastomeric bearing pad. Untuk pekerjaan struktur atas terdiri dari pekerjaan pemasangan balok girder WF 500, 211, 16, dan pekerjaan pemasangan balok diafragma WF dengan ukuran 250, 125, 69, pekerjaan pemasangan shear connector, pekerjaan plat deck precast, pekerjaan pembesian plat lantai, pekerjaan beton plat lantai, pekerjaan curing atau finishing plat lantai, dan untuk pekerjaan parapet dan pagar terdiri dari pekerjaan parapet dan pekerjaan pagar. Dan untuk pekerjaan lain-lain ada pekerjaan mur, baut, dan bekel, dan finishing akhir atau pembersihan dan pengecatan. Next. Untuk selanjutnya ada analisa durasi dan tenaga kerja. Dari daftar kuantitas pekerjaan yang sebelumnya sudah disebutkan, berikut adalah analisa durasi dan tenaga kerja yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu untuk durasi pada mobilisasi dan demobilisasi alat berat, yaitu durasinya 1 hari, dokumentasi dan pelaporan itu durasinya 1 hari, lalu ada pekerjaan pembersihan itu durasi waktunya 7 hari, dan untuk jumlah
orangnya atau tenaga kerjanya. Yang pertama ada pekerja yaitu 15 orang, mandor 8 orang. Nah, selanjutnya yaitu ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan bobleng untuk durasi Pak, nggak usah hari. dibaca semua. Nggak usah dibaca semua kayak seperti ini ya. Iya, Pak. Ini untuk uraian pekerjaan yang selanjutnya. Ada pekerjaan struktur atas. Ada pekerjaan parapet dan pagar. Ini berikut adalah durasi dan jumlah pekerjanya. Lalu ada pekerjaan lain-lain. Berikut adalah durasi. Yang sebelah paling kanan adalah durasi dan yang sebelah kirinya itu adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berikutnya tabel logika. Tabel logika ini berisi uraian pekerjaan diiringi dengan adanya waktu pelaksanaan, terus ada yang mendahului dan yang mengikuti. Untuk selanjutnya ada daftar bahan, antara lain kayu penyokong, kayu bopleng, dan selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah daftar alat, antara lain teodolit, ekskavator, dan truk, dan selanjutnya. Next. Untuk selanjutnya analisa alat, ini ada perhitungan untuk produktivitasnya. Next. 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 Untuk selanjutnya ada jaringan ADM yang mana didapat waktu pelaksanaan yaitu 120 hari. Next. Ini untuk network diagramnya menggunakan Microsoft Project dimulai pada tanggal 29 Juni, 29 Mei, mulai 29 Mei sampai 19 September, sekitar hampir 4 bulanan. Next. Next. Ini juga menggunakan waktu proyek 120 hari, sistem kerjanya 1 minggu, 6 hari, waktu kerja 8 jam dengan 1 jam. Berikut adalah gambar 3D dari proyek jembatan Perajin. Next. Dan ini adalah video animasi metode pelaksanaan proyek jembatan. Oke, sudah. Belum, Pak. Tinggal Oh, video iya, untuk videonya. metode pelaksanaannya. Oh, tadi tidak bisa diklik ya? Kalau bisa linknya bisa Iya, Pak. diklik.
Ya, sekian dari kelompok kami untuk presentasi metode pelaksanaan jembatan para jin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1. Mohon maaf untuk hari ini tidak ada pertanyaan ya, karena revisi dari saya banyak, gitu ya. Oke, untuk kelompok 1, yang pertama, saya share screen dulu. Oke, isi metode pelaksanaan yang sesuai standar yang pernah saya sampaikan, itu yang pertama adalah berkaitan dengan strategi pelaksanaan, ada prosedur pelaksanaan, dan ini semua. Nah, tapi cara menyampaikan ini semua bukan berarti urut seperti ini, gitu ya? Bukan berarti urut seperti ini. Tapi adalah dalam satu pekerjaan, itu harus muncul ada strategi, prosedur, simulasi gambar, waktu yang dibutuhkan, peralatan, dan sebagainya. Pokoknya begitu. Nah, gitu ya. Ini perlu dipahami semuanya. Nah, ini masih di kelompok 1. Jadi kelompok 1, Anda misalnya bicara tentang pekerjaan pondasi saja. Maka bahaslah keseluruhan ini menyangkut mulai strategi cara menjalankan strategi menyelesaikannya bagaimana, cara melaksanakan prosedur pelaksanaannya bagaimana, bentuk flowchart-nya bagaimana, gambarnya ada bagaimana. Nah, gitu loh. Jadi kita bicaranya itu biasanya umum dulu. Umum dulu. Nah, maksudnya umum itu apa? Gambarnya bukan gambar metodenya, tapi gambarnya adalah dari gambar denah. Ambil aja gambar denah dari pekerjaan tersebut, misalnya apa, pondasi, ya ambil saja pekerjaan pondasinya. Ada berapa titik dalam itu, nah, gitu loh. Nah ini kan dijelaskan semua, nah, gitu. Ya, ini misalnya, ini kebetulan ini gedung, tapi sama, cara menjelaskan adalah sama, gitu ya. Nah ini misalnya di sini ada titik, misalnya ini saya bayangkan bahwa ini adalah pekerjaannya. Nah, ini ya, nah, misalnya ini adalah untuk denahnya. Nah, maka titik-titik ini nanti yang mau dibuat melaksanakan pekerjaannya mana, gitu loh. Sama dalam melaksanakannya. Nah, kemudian satu, yang kedua kita bicara karena di sini adalah yang dominan adalah alat berat. Maka produktivitasnya cukup yang alat berat saja, masukkan di sini, di dalam presentasi itu. Gitu. Nah, di dalam ini dimasukkan, oh di sini kasih ada keterangan. Tadi kan ada pondasi, jumlah titiknya pondasi ada berapa. Nah, dimensinya ini, kemudian waktu pelaksanaan, kenapa kok ketemu 2 hari dibagi 4? Nah, berarti Anda karena dalam situ ada 4 grup, kalau alat beratnya 1 kayak 1, berarti jadi kita harus tahu dulu dalam 1 hari alat berat itu dapat menyelesaikan berapa titik pondasinya. Kalau kita bicara pondasi, kalau kita bicara abutmen, ya dalam 1 hari atau dalam 1 hari atau dalam beberapa kelompok kerja dapat menyelesaikan berapa meter persegi abutmennya atau 1 titik itu selesai dalam berapa hari. Dibolak-balik logika itu. Nah, gitu loh. Ya, jadi cukup di sini itu cukup 1 lembar itu sudah bisa menyelesaikan. Nah, ketika ditanya baru kapasitas itu dari mana? Nah, baru Anda jelaskan kalau ada pertanyaan, oh kapasitas itu, tapi tetap harus dikerjakan ya, dikerjakan. Kapasitas itu dari mana? Nah, itu kita bicara produktivitas. Kalau pekerjaan itu, ya, kalau pekerjaan itu dominan yang melaksanakan alat berat, ya kayak pondasi, bor pile, tiang pancang, pasti alat berat. Jangan bicara tenaga kerja, mandor, terus nggak usah, gitu. Cukup alat beratnya saja. Kalau kita bicara abutment, di situ yang kerjaan keseluruhannya adalah menggunakan tenaga kerja manusia, baru kita bicara produktivitasnya tenaga kerja manusia. Nah, gitu loh. Jadi harus dibedakan.
Saya bicaranya misalnya ada produktivitas, ya jangan semua dibahas, tapi mana pekerjaan yang dominan. Anda bicara pekerjaan gelagar, misalnya ya, gelagar. Diafragma, gelagar, apa? Satunya lagi? Ya, itu kan alat berat semua. Ya, kalau alat berat semua, ya kita bicaranya alat berat. Nah, gitu loh ya. Jadi menyampaikannya jangan dipisah-pisah. Kalau yang tadi Anda sampaikan itu masih terpisah-pisah, gitu loh. Oke. Nah, baru ketika kita sudah menjelaskan ini semua, nah, gitu loh ya. Nanti jelas. Tadi kan tidak jelas. Untuk pekerjaan pondasi, ya pondasi itu berapa hari. Nah, itu munculnya ya kita pada saat menjelaskan ini. Nah, gitu loh. Nah, kemudian tambah lagi nanti harus ada ini flowchart. Kalau Anda bicaranya cuma kotak-kotak tanpa adanya instruksi-instruksi yang seperti ini, ya itu bukan flowchart. Kemudian Anda tadi bilang ada juga, nanti di step ini harus pengecekan mutu. Di mananya pengecekan mutu? Gambarnya tidak informatif. Nah, gitu ya. Flowchart Anda tidak muncul, di situ ada pengecekan, mana yang dicek. Gitu loh. Ya kita menyampaikan, tapi kan ini informasi ini juga harus ada gitu loh. Belum tentu kita kalau itu berarti kita harus mengikuti penjelasan Anda. Tetapi kalau tidak mengikuti penjelasan Anda berarti kan nggak tahu ini. Nah, gitu ya. Ya berarti standar flowchart-nya harus ada. Nah, gitu ya. Tadi saya tahu maksudnya itu adalah flowchart, tapi itu bukan berupa flowchart, tidak ada panahnya kemana, kembalinya kemana. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Jadi semua harus diperbaiki ulang. Untuk khusus video sudah bagus. Nah, gambar-gambar yang ada dalam video itu dalam satu titik bisa Anda sampaikan di misalnya pondasi, ya di sini nanti kita bicara di sini misalnya, ya di sini nanti itu. Wah, gitu. Awal penjelasan masih umum, ya jelaskanlah pondasi jembatan itu tidak hanya informasi saja, nama kontraktornya, nilainya enggak, itu informasi umum, tapi maksud saya adalah informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek. Nah, seperti ini secara keseluruhan. Mulai dari awal apa, bawah apa. Tapi terserah ya, caranya menyajikan terserah, silahkan saja. Kan penyajian, namanya juga penyajian. Buatlah sebaik mungkin. Gitu. Bagaimana Anda menarik pemilik untuk memilih Anda. Kan begitu. Buatlah metode yang sebaik mungkin. Nah, tapi ini nggak apa-apa, karena masih awal juga. Dan juga pembelajaran bagi kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Oke. Sekarang, jadi tidak ada pertanyaan. Mohon untuk diperbaiki. Kelompok 1 siapa? Koordinatornya? Iqbal? Retno, Pak. Oh, Retno. Iya. Oke, Retno. Mbak Retno? Baik, Pak. Oke, paham ya? Apa yang saya sampaikan paham apa enggak? Kan contoh-contoh sudah Pak. saya kasih semua kan, contoh-contoh juga sudah cara penyajiannya itu loh. Nah, tapi tolong itu berkreasi sendiri supaya lebih bagus lagi. Kalau videonya sudah informatif ya, meskipun pondasinya tidak ada, enggak masalah, langsung abutment kan kalau nggak salah itu. Tadi saya lihat. Iya, Pak. Ya, itu. Jadi sekali lagi Anda ambillah dari gambar kerja tapi yang denah. Nah, kalau ambil di situ ya nanti tolong diwarnai sendiri, jangan cuma diplek gambarnya. Karena kita menyajikan sesuatu dari gambar mentah menjadi gambar yang sangat informatif, gitu ya. Biar semuanya paham. Oke ya. Jadi hampir semua pondasi, abutment, gelagar, plat semuanya itu harus ada dalam satu bahasan gitu loh. Kecuali nanti kita bicara tentang network diagram, ya kan? Bicara tentang MS Project-nya itu beda, memang itu terakhir, gitu ya. Tadi ada ADM, itu munculnya dari mana ADM itu? ACM, sorry, ACM kok ADM? ACM. Dari tabel logika, Pak. Tabel logika itu dibuat sendiri atau di MS Project?
dibuat sendiri? Nah, enggak usah, ya, enggak usah. Karena kita sudah menggunakan network planning itu kan cukup di PDM. PDM nanti ada barcode-nya, ada network planning-nya, gitu aja. Meskipun cara penyajiannya, cara mengerjakannya juga banyak yang salah. Enggak apa-apa, nanti di akhir pertemuan insya Allah MS Project akan saya sampaikan, biar tahu semuanya, caranya bagaimana. Tapi yang penting tahu, dalam membuat tabel logika, semuanya saja ya, kita harus tahu dulu, kan ada 4 hubungan, FS, SF, FF, SS, itu yang perlu dipahami dulu. Dan pemahaman yang paling utama adalah pemahaman urutan pekerjaannya. Baru kita hubungan yang tadi ada 4 hubungan dalam tabel logika itu logika pekerjaan. Start to start, finish to finish, finish to start, start to finish, ya gitu. Finish to start, balikannya. Nah, gitu ya. Oke, kelompok 1 mohon untuk direvisi total. Saya bilangnya total. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, ini masih pertama. Oke, terima kasih kelompok 1, plus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kalau kelompoknya Fahmi Mironon kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Oke, berarti sekarang kelompok 3. Saya absensi dulu. Bentar ya. Kelompok 3. Kelompok 3 itu pembangunan pelaksanaan apa ini? Pembangunan dermaga PPI Campurjo. Celia Dwi Agnastasia ada? Hadir, Pak. Oke. Fahmi Miroron? Hadir, Pak. Fawas Cahya? Hadir, Pak. Oke. Maulina Isabel? Oke, itu. Hardin? Hadir, Pak. Fajar? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya. Absen berapa Fajar ini? 20, Pak. Oh iya. Oke, silahkan share screen. Izin share screen, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan metode pelaksanaan pembangunan dermaga PPI Campurjo. Untuk anggota kelompoknya ada Celia Dwi Agnastasia, Fahmi Miroron, Fawas Cahya, Maulina Isabel, Muhammad Hardin Noviardi, dan Rahmat Fajar Afebrianto. Di sini tabel of content-nya, yang pertama itu profil proyek, yang kedua strategi pelaksanaan, yang ketiga prosedur pelaksanaan, hasil draw, jumlah waktu yang dibutuhkan, dan yang keenam peralatan yang digunakan, 7 tenaga kerja yang dibutuhkan, 8 flowchart pelaksanaan, dan yang terakhir network diagram dari MS Project. Oke, yang pertama adalah profil proyek. Di sini lokasi proyek adalah di dermaga PPI Campurjo yang terletak di Campurjo, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang mana area dermaga ini banyak dimanfaatkan untuk nelayan dan penduduk sekitar. Ini adalah gambar dari lokasi tersebut. Dan ini adalah kondisi dari dermaga yang akan menjadi proyek. Untuk selanjutnya adalah strategi pelaksanaan pembangunan. Next, please.
Strategi pelaksanaan pembangunan dermaga. Dari begitu banyak item pekerjaan yang ada pada proyek konstruksi pembangunan dermaga PPI Campurjo ini, tentu menuntut perencanaan yang detail terhadap schedule pelaksanaan dan hubungan antara pekerjaan, volume, spesifikasi pekerjaan, serta metode pelaksanaan atau aspek yang lainnya harus benar dan perlu diperhatikan. Dan untuk proyek pembangunan dermaga A dan B serta rehabilitasi breakwater timur dan barat dibangun secara bersamaan atau paralel karena termasuk proyek dengan ukuran skala menengah dengan tujuan untuk efisiensi waktu dan disertai penggunaan alat berat untuk mencapai efisiensi tenaga kerja serta waktu yang diperlukan. Selanjutnya untuk bagian prosedur pelaksanaan, terdapat beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembersihan lokasi, kemudian pembuatan cutting yard atau set plan rencana kerja yang terdiri dari 5 item pekerjaan. Yang pertama pembuatan pagar pengaman dan papan nama proyek, kemudian penerangan lokasi pekerjaan, pembuatan direksi kit, pembuatan barang pekerja, dan penyediaan air bersih dan P3K. Lalu ada pekerjaan pengukuran, mobilisasi dan demobilisasi, kemudian pembuatan dokumentasi dan administrasi pelaporan, serta ada tes lapangan dan laboratorium pada pekerjaan persiapan. Untuk pekerjaan kedua yaitu pekerjaan dermaga jenis pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan galian, kemudian pekerjaan sheet pile atau dinding turap yang menggunakan panjang 6 meter. Lalu ada pekerjaan urukan, pekerjaan beton. Item pekerjaannya yaitu pembuatan campuran percobaan atau trial mix. Lalu ada tes kuat tekan, pemasangan pembesian, inspeksi atau tes tulangan untuk kuat tekan dari beton, kemudian pemasangan begesting untuk footing, lalu pemeriksaan kekuatan begesting dan penyokong. Ada juga pengecoran beton untuk footing, lalu pemeriksaan keseluruhan, mulai dari level pengecoran, uji selam, uji kuat tekan beton. Untuk item pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan baja tulangan U23 ulir. Untuk syaratnya ini harus sesuai spek yang diberikan oleh gambar dan harus dinyatakan lulus oleh tes laboratorium yang resmi. Lalu ada pekerjaan tambatan perahu, pekerjaan pengecatan, itemnya yaitu pengecatan dinding dan pemberian cat dasar. Selanjutnya pekerjaan rehabilitasi breakwater timur dan barat, pekerjaan pasangan, lalu pekerjaan lampu suar. Yang selanjutnya, kita akan melihat visualisasi metode pelaksanaan pada pembangunan dermaga PPI Campurjo. Silakan Mas Febri. Yang pertama tadi adalah pemasangan seng dan papan nama, kemudian pembangunan barak dan bedeng, kemudian pengukuran, dan dilanjutkan dengan mobilisasi, dan selanjutnya diadakan pemancangan set pile yang akan dihasilkan sebagai berikut tadi. Setelah dipasang sheet pile, maka urugan tanah akan dilakukan, serta pembuatan bersamaan dengan pembuatan water brick dengan materi buis beton, isian batuan,
kemudian penulangan, serta pembuatan jalan di atasnya. Setelah itu selesai, maka diselesaikan juga secara bersamaan dengan pembangunan dermaga A dan B, kemudian dan tambatan perahu, serta pemasangan lampu suar. Maka proyek dari PPI Campurrejo telah selesai. Di sini ada beberapa revisi dari penggambaran denah PPI Campurrejo. Terdapat hasil drawing nggak usah dijelaskan. Lanjut baiklah. aja. Ya, berikut adalah flowchart pelaksanaan. Yang pertama itu mulainya proyek, setelah itu kita merencanakan dan untuk penggambaran di Asbildraw, data kontur, tanah, dan topografi. Setelah itu masuk ke item pekerjaan. Yang dikerjakan ada persiapan breakwater sebelah barat, pekerjaan pemasangan breakwater sebelah barat, dan pekerjaan perbetonan breakwater sebelah barat. Setelah itu disambung dengan persiapan breakwater sebelah timur, dan juga ada persiapan dermaga A dan dermaga B yang akan dilaksanakan secara bersamaan. Setelah itu langsung lanjut ke pekerjaan set pile beton, pekerjaan urugan, pekerjaan pembetonan, pekerjaan tambatan perahu, pekerjaan pengecetan, dan finishing pekerjaan lampu suar. Yang pembahasan terakhir network diagram pada MS Project. Untuk pembangunan dermaga PPI Campurrejo Gresik ini, waktu proyeknya dimulai dari 4 Juli 2022 sampai 4 November 2022. Sistem kerjanya 6 hari kerja, 1 hari libur. Untuk waktu kerjanya itu dimulai dari jam 8 sampai 17.00. Istirahat 1 jam dari jam 12.00 sampai jam 13.00. Untuk gambaran MS Project-nya seperti gambar di atas. Dan untuk item pekerjaannya tuh yang dikerjakan start to start itu dermaga A yang dimulai pada pengukuran dan positioning itu tanggal 8 bulan 7 2022 yang dilakukan selama 6 hari di kolom duration, dan juga dermaga B itu dimulai tapi durasinya itu berbeda, yaitu 7 hari seperti itu. Tapi untuk pelaksananya dimulai sama untuk dermaga A dan dermaga B. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Videonya bagus, sudah informatif ya. Oke, tapi sekali lagi ternyata isinya saya kira hampir sama. Yang pertama, revisi yang pertama, kita harus menjelaskan dulu ruang lingkup pekerjaan terdiri dari apa, gitu ya. Terdiri dari apa saja dulu. Oke. Tuh, yang pertama, jadi pekerjaan
saya bicara dermaga, maka item pekerjaan yang ada dalam pekerjaan dermaga ini apa saja. Dari situ nanti akan saya breakdown urutan pekerjaan secara umum. Nah, gitu loh. Jadi biar urut. Baru setelah itu saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, tadi satu persatu metode pelaksanaan tidak ada satupun. Ini ya saya share coba ya. Kelompok mana? Oke, ini kan? Ini. Saya konfirmasi dulu nih. Mana ini? Saya tanya, ini bukan prosedur kan? Ya. Ini ada pekerjaan persiapan, itu adalah ruang lingkup. Pengukuran, mobilisasi, demonisasi. Nah, kayak gini ini tidak perlu. Ini kita bicaranya adalah keseluruhan pekerjaan dermaga terjadi apa? Oh, ada pekerjaan. Nah, di sini ada pekerjaan beton. Nah, beton itu berupa beton itu untuk pekerjaan beton apa? Kan ono pondasi, kolom, apa gitu ya. Terus nanti ada bilang sheet pile. Nah, mana tadi saya ada? Sheet pile. Metode untuk pelaksanaan pekerjaan sheet pile bagaimana? Ini ada di mana? Kalau tidak Anda dijelaskan dalam bentuk denah, kan kita nggak tahu. Nah, di sini mulai dari awal sampai dengan akhir kecuali as built drawing, ya, maka saya tidak tahu cara prosedur pelaksanaan di setiap item pekerjaannya, kecuali tadi dijelaskan oleh Fahmi dalam bentuk video. Nah, video itu kan terakhir, maksud saya itu adalah tambahan, tetapi penyajian yang utama ya nanti harus ada di PPT ini. Nah, itu loh ya. Saya tidak tahu ini cara melakukan pekerjaan sheet pile ada di mana. Tidak ada kan? Sheet pile. Kemudian beton. Beton itu dalam pekerjaan ini loh. Pekerjaan beton. Beton ini apa beton? Untuk plat lantai kah? Yang mana? Saya nggak tahu. Nah. Gitu ya. Kemudian pekerjaan baja tulangan. Nah, ini kan satu kesatuan dalam pekerjaan beton kan. Iya kan? Ada pekerjaan begisting enggak ini di sini? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Nah, itu kan satu kesatuan. Nah, tapi betonnya itu beton apa? Saya nggak tahu loh. Nggak ada penjelasan di sini. Beton itu pekerjaan beton apa? Kan kalau beton ya ono kolom, balok, plat, tangga. Saya nggak tahu. Kalau di dalam ini namanya apa? Kan pasti ada item pekerjaannya namanya. Di WBS itu loh. Terus ini as built drawing. Kenapa as built drawing nggak perlu dijelaskan? Karena metode itu dijelaskan sebelum memulai pekerjaan. Kalau as built drawing adanya adalah ketika selesai pekerjaan, nanti ada pekerjaan yang berubah-berubah, itu bentuknya dalam bentuk dokumen namanya as built drawing. Oh, ada pekerjaan yang berubah dari pekerjaan perencanaan awal, dari pekerjaan dari shop drawing. Jadi Anda harus tahu juga ada shop drawing, as built drawing, gitu loh. Nah, tapi tidak apa-apa, ini pengetahuan yang baru juga biar tahu. Tapi dalam hal ini Anda tidak perlu menjelaskan as built drawing karena yang Anda jelaskan bukan pekerjaan progres yang Anda jelaskan, tapi adalah awal ketika Anda memulai proyek, ya, awal mulai Anda ditunjuk sebagai pemenang. Anda melakukan presentasi pada saat pre-construction meeting, Anda menjelaskan kepada pemilik untuk meyakinkan bahwa Anda memang benar-benar layak dipilih sebagai pemenang, kan begitu. As built drawing belum ada pelaksanaan. Oke. Kemudian ini memang sudah ada atau membuat sendiri kurva S-nya? Sebenarnya sudah ada, Pak, tapi karena ada modifikasi dikit kalau nggak salah dari teman-teman, Pak. Oke, berarti ada sudah itu. Kemudian ini. Nah, ini kan sudah ada nih pekerjaan beton. Loh, ini ada beton slope, pengikat,
beton plat. Loh, semua ini harus pemancangan sheet pile, urutan. Ini sebenarnya sudah ada di item pekerjaan ini. Cuma Anda harus menjelaskan satu persatu secara garis besar pekerjaannya saja, gitu loh. Nah, ada beton itu ternyata di beton ini. Ya, kira-kira mana? Memang di sini pekerjaan beton itu sudah jelas benar. Beton bis ini ada, desain bis. Nah, itu cara metodenya bagaimana? Kalau cuma satu mungkin tidak perlu. Tapi kalau lihat gambarnya tadi kan banyak itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, gitu loh. Cara melaksanaannya. Ini bagus untuk pekerjaan kita nanti biar teman-teman juga dapat pengalaman yang baru. Karena pekerjaan dermaga masih sangat-sangat sedikit yang kita dapatkan ya. Bandara, dermaga, kemudian kalau ada reklamasi pantai, itu hal-hal yang sangat baru untuk kita, gitu loh. Karena kita masih kebanyakan gedung, jembatan, jalan, bendungan, nah, itu sudah terlalu banyak. Oke ya, jadi kelompok 3 sama seperti kelompok 1, Anda harus merevisi kesemuanya. Oke. Jadi dijelaskan, contoh kan sudah saya kasih kan, ada banyak sekali contoh-contoh yang sudah saya kasih, yang saya share. Nah minimal seperti itu, ketika kita menjelaskan pekerjaan sheet pile, misalnya ya, contoh sheet pile dinding penahan. Anda harus menjelaskan dulu denahnya dulu, ada di titik mana. Kalau sheet pile ini menggunakan alat berat, maka titik dalam hal melaksanakan jalannya alat berat dari mana ke mana. Nah, dari denah itu Anda ambil kemudian dikasih warna, gitu loh. Oke, sudah. Setelah ini sudah, maka kita bicara karena di sini yang paling dominan adalah alat berat. Kita harus menghitung produktivitas alat berat, kapasitas alat berat. Untuk sehari atau dalam 1 jam, nah, itu dapat berapa titik sheet pile? Kan bisa dihitung dari mana produktivitas. Nanti titiknya ada berapa, akan ketemu jumlah harinya berapa. Buatlah tabelnya. Oke, itu sudah jadi. Tuh. Oke, sheet pile. Kemudian Anda jelaskan lagi baru prosedur. Nah, tadi baru untuk produktivitas alat, hubungan dengan alat berat, kapasitas, ketemu hari. Selanjutnya adalah prosedur cara memasang sheet pile dalam 1 titik itu seperti apa kerjanya alat berat. Oke, sudah. Dari prosedur berupa deskripsi, muncul namanya flowchart untuk lebih mudah dipahami. Ini masih saya bahas sheet pile ya. Nanti dari sheet pile itu akhirnya muncul beberapa slide. Gitu loh. Terakhir ada gambar simulasinya. Kalau tadi denahnya, sekarang gambar simulasinya atau gambar cara melaksanakannya. Nah, itu sudah detail. Selesai. Baru terakhir nanti, karena saya sudah menghitung waktunya, jumlah durasinya, maka jumlah durasi ini yang akan saya bawa ke sini di MS Project ini. Gitu. Oke, gitu ya. Semua saja. Oke, untuk hari ini kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk minggu depan, mohon untuk kelompok yang belum maju, dokumennya direvisi, jangan seperti yang ini tadi. Nah, gitu loh ya, kan sudah semuanya mendengarkan, gitu loh ya, diperbaiki. Nah, nanti akan saya nilai yang terakhir. Jadi awal itu enggak apa-apa, salah benar itu nanti relatif. Yang penting kita mau belajar gitu saja. Memang ini tidak ada standar apapun, tetapi contoh-contoh yang sudah kita kasih tahu, nah, itu kan minimal dia sudah aplikatif, ya. Hampir semua file yang saya kasih itu adalah contoh project. Nah, contoh project ya, contoh project kan berarti sudah teruji gitu ya. Meskipun ada kekurangan sana sini, semuanya begitu. Kita ya harus kreatif kreatif terus menerus gitu. Oke, teman-teman semuanya. Baik, saya kira silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Sampai ketemu di minggu depan. Sekali lagi mohon kelompok yang belum untuk merevisi, memperbaiki
presentasinya. Cukup yang nanti direvisi, cukup presentasinya saja ya. Yang laporan kemarin enggak usah. Nah, jadi finalnya nanti biar presentasi, buatlah presentasi yang bagus. Tidak hanya tampilan, tetapi isinya juga harus ada. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke. Ilalon. Kental dia.